bahkan karya dan kerja nyata yang menyebabkan kita diakui, diacungi jempol, dan diangkat topi oleh kompetitor untuk keberadaan kita. Kau bukan kompetitor yang sembarangan, kata kompetitor kita. Kau bukan kompetitor yang dianggap sebelah mata, kata kompetitor kita. Dan semua itu mereka nilai, mereka amati, mereka awasi, mereka terus cerna dari segala sesuatu yang menjadi karya dan kerja nyata dari unit bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, saat ini kita coba ungkap kelanjutan dari tema yang pertama kita angkat di pertengahan atau penghujung bulan Juli 2025. Temanya kerja dan karya nyata. Atau juga boleh dibalik, karya dan kerja nyata. Tidak semua orang bisa merealisasikan karya dan kerja nyata. Ternyata itu sebatas lip service yang semua orang bisa mengungkapkannya, semua orang bisa mengucapkannya, dan anak kecil pun bisa. Karya nyata, kerja nyata bisa. Hatta dia belum sekolah, Hatta belum sekolah. Hatta kalaupun sekolah PAUD, yes PAUD umur 1 sekali, umur 1 hari bisa. Kerja nyata deh, bisa kerja nyata. Karya nyata deh, bisa. Permasalahannya apakah yang terucap dari lisan kita, karya dan kerja nyata itu terrealisasi di lapangan? Apakah yang terucap dari lisan kita kejadian di lapangan? Apakah yang sudah terlontar dari kita punya lisan, karya dan kerja nyata terbukti dalam sebuah satu karya, dalam sebuah satu prestasi kerja, dalam sebuah reputasi yang bisa dibanggakan, minimal buat skup terkecil kita aja dulu. Jangan perlu sampai ke level negara atau dunia internasional, itu mah ketinggian. Tapi yang pasti karya dan kerja nyata, sebuah ungkapan, sebuah tema, sebuah slogan, seloroh terangkai dari sekian banyak abjad yang semua orang bisa menyusunnya, tapi tidak semua orang bisa memastikan keberadaannya. Tidak semua orang mampu merealisasikannya. Tidak semua orang mampu mewujudkannya. Tidak semua orang mampu melakoninya. Bahkan tidak semua orang yang bisa memastikan bersama timnya itu terjadi dalam keseharian unit bisnisnya. Yuk kita ungkap lebih jauh dan lebih detail. Apa aja karya kerja nyata yang menyebabkan kita jadi kesulitan? Saya coba bacakan apa yang sudah saya tuliskan selama 1,5 jam tadi malam ya. Oke, saya semalam menulis dengan gusar, seolah menjadi sebuah kalimat, tajuk, atau apapun itu yang setiap kita seolah-olah mudah untuk mengingat, menyampaikan, menselorohkan, mengucapkan, dan memvokalkan itu, tapi gagal dalam bentuk yang sebenarnya nggak berbentuk tuh yang namanya kerja dan karya nyata. Nggak bisa disentuh tuh karya dan kerja nyata. Nggak bisa dipegang juga, bahkan tidak mampu dinikmati, dan dilihat pun tidak ada. Tapi dampaknya terasa. Karya dan kerja nyata punya ruh bagi seseorang yang memang bisa mewujudkannya dalam bentuk yang lebih dahsyat daripada sekedar bisa dipegang. Oke, kita ungkap ya. Seolah menjadi sebuah kalimat dan sepenggal tajuk yang dengan ringan bahkan mudah meluncur di lisan kita. Betul kan tadi di awal saya bilang seperti itu? Kita lanjut. Namun realitanya yang terjadi di lapangan pada saat ini kita masih sering mengalami betapa hambatan. Oke. Rintangan, tantangan besar selalu saja kita temui dan kita hadapi pada saat kesempatan untuk sebuah karya nyata dan kerja nyata menjadi untuk bisa diwujudkan, menjadi sebuah keniscayaan dari sebuah kegagalan yang harusnya kita emban, kita alami, dan kita pastikan itu tersolusikan berubah menjadi karya nyata dan kerja nyata mendulang prestasi. Yang semakin menyulitkan bagi kita untuk merealisasikannya justru lahir dan hadir dari hal kecil nan sepele yang memiliki dampak besar dari tidak terjadi dan gagalnya perwujudan karya dan kerja nyata itu sendiri. Kecenderungan kita yang selalu saja membiarkan waktu berlalu, begitu saja membiarkan waktu tidak diisi dengan sesuatu yang berarti, dan membiarkan saja tanpa diisi dan digunakan sebaik mungkin juga menjadi kebiasaan dan habit untuk masih menjalar, dan habit yang terus menjalar dan menular di tengah kita. Tidak memiliki dan tidak mampu memiliki kepercayaan diri sendiri juga melengkapi faktor
di mana keutamaan gagalnya karya dan kerja nyata pun semakin sulit kita realisasikan. Menunggu perubahan zaman dan peradaban pun menjadi faktor kesekian dari kesulitan kita mengembangkan dan merealisasikan serta mengaktualisasikan karya dan kerja nyata itu sendiri. Ditambah lagi dengan memburuknya kita dalam mengisi keseharian kita dengan aktivitas dan kegiatan yang monoton, yang itu-itu saja, tanpa ada target, tanpa ada lonjakan capaian yang seharusnya menjadi tolok ukur, barometer, dan segala sesuatu yang bisa jadi rujukan acuan dalam kita mengisi keseharian yang terpampang di hadapan kita. Renungan demi renungan, fikir demi buah fikir, gagasan serta sumbang saran, ide dan inspirasi menjadi seolah sepi dan semakin jarang kita dapatkan dan kita temui dalam kehidupan bermasyarakat yang hari ini harus kita alami dan kita jumpai menjadi kebiasaan negatif di antara kita untuk semakin jauhnya terwujud dan terrealisasinya karya dan kerja nyata. Tiba saatnya untuk setiap kita menggerakkan dan memotivasi diri sendiri serta lingkungan dan memulai kembali berpikir cerdas dan tepat dalam rangka menampilkan dan mengedepankan pribadi unggul yang lahir dan terbit di tengah-tengah masyarakat yang mumpuni dan mengharapkan itu terjadi dalam waktu dini. Berharap dari segala sesuatu yang positif dan konstruktif serta membangun pun harus lebih sering kita dengungkan dan kita praktekkan dalam rangka terwujudnya dan terrealisirnya kenyataan yang nyata, diharapkan juga mampu dan dapat menampilkan dampak serta imbas positif dalam tumbuh kembang masyarakat yang madani. Sekelumit torehan tidak berarti dari tersusunnya sebuah abjad dan kata. Tersusunnya dari sebuah kata menjadi kalimat diharapkan mampu menjadikan setiap kita yang mendengar, mendapati, menyaksikan, melihat dan membacanya juga mampu dan diharapkan dapat termotivasi dan memotivasi di antara kita. Kami sudahi pemaparan pemikiran singkat ini dengan lebih mengedepankan dan memulai dari diri kita sendiri, memulai dari sedini mungkin, memulai dari hal terkecil, memulai dari hal-hal yang menurut kita remeh-temeh dan sepele, tapi sesuatu yang dari kecil itulah menyebabkan tembok berdiri, dari hal kecil itulah menyebabkan gedung tertinggi terjadi. Jangan lupa tidak ada pasir kecuali berisi dari sebuah serpihan-serpihan kecil yang begitu berkumpul sekian banyak jadi satu kintal kah, jadi satu tonase kah, jadi satu truk lah, baru bisa disebut pasir. Kalau serpihannya cuma dibilang serpihan batu kecil yang teramat menyulitkan kita punya arena pendakian, tersulitkannya kita untuk tetap mendaki lereng-lereng berikutnya. Serpihan kecil jangan dianggap sepele, serpihan kecil jangan disepelekan, serpihan kecil jangan dianggap sebelah mata, jangan dipicingkan mata kita. Tetap dengan kedua mata kita sikapi serpihan kecil, karena hal-hal kecil bisa berbuat prestasi besar, karena hal-hal kecil lah yang menyebabkan sesuatu besar terjadi. Dan memulai sedini mungkin terhadap sebuah karya dan kerja nyata telah dinanti dan diharapkan terjadi oleh setiap kita yang merasa punya jati diri. Karya dan kerja nyata cukup menjadi bahan permasalahan di setiap manajemen. Manajemen selalu nanya, udah kerja apaan? Ada karya yang bisa dibanggakan? Divisimu udah punya hasil apa? Omsetmu sudah berhasil memastikan agar tembus di bulan ini? Subdepartemenmu sudah menghasilkan produk-produk unggulan, fast moving, menyumbang sales, menyumbang income, menyumbang profit, margin dan sebagainya. Karya dan kerja nyata kesulitan bagi kita kalau memang kita tidak memandangnya dengan sesuatu yang positif, memandangnya dengan sesuatu yang penuh hikmah, memandang sesuatu itu dengan penuh wibawa dan penuh kebijakan serta kebajikan, di mana kita harus memastikan karya dan kerja nyata terrealisasi bersama tim kita, associate kita, staff kita, senior staff kita, manajemen kita, direksi kita, komisaris kita, dan seluruh stakeholder yang ada di sebuah usaha kita, memastikan dan pastikan harus kita wujudkan karya kerja nyata di setiap waktu yang berlalu bersama unit bisnis kita. Karya dan kerja nyata tidak boleh luput dalam keseharian aktivitas usaha kita.
Karya dan kerja nyata tidak boleh menguap, hilang begitu saja dengan beriring dan berjalan serta berlalunya waktu bersama unit bisnis kita. Karya dan kerja nyata harus punya frame, harus punya ruh, harus punya bingkai, harus punya tempat tersendiri di mana setiap kita bisa menghargai bahwa karya kerja nyata memang menjadi satu kepastian, menjadi satu kesatuan, menjadi satu keharusan, dan menjadi satu kewajiban harus terwujudnya dari sebuah unit bisnis, dari sebuah unit usaha, dari sebuah unit kerja. Tanpa karya dan kerja nyata kita selalu ribut, tanpa karya dan kerja nyata kita selalu pusing, tanpa karya dan kerja nyata kita selalu saja tidak pernah bisa memperoleh hasil kerja bisnis yang terbaik. Bahkan karya dan kerja nyata yang menyebabkan kita diakui, diacungi jempol, dan diangkat topi oleh kompetitor untuk keberadaan kita. Kau bukan kompetitor yang sembarangan, kata kompetitor kita. Kau bukan kompetitor yang dianggap sebelah mata, kata kompetitor kita. Dan semua itu mereka nilai, mereka amati, mereka awasi, mereka terus cerna dari segala sesuatu yang menjadi karya dan kerja nyata dari unit bisnis kita. Pastikan semua kru terlibat, pastikan setiap diri terlibat, pastikan semua mental terlibat, paradigma menyambung kepada karya kerja nyata yang harus kita wujudkan. Pastikan tidak ada di antara kita yang tidak siap untuk cetak karya dan kerja nyata. Pastikan di antara kita semuanya siap dan bersungguh-sungguh untuk melahirkan karya dan kerja nyata dalam setiap saat, dalam setiap event, dalam setiap momen, dalam setiap lintasan, dalam setiap etape, dalam setiap jalur, dan dalam setiap jalan yang harus kita rumuskan dan runutkan bersama unit bisnis, bersama unit usaha, dan bersama unit dagang serta retail kita yang selanjutnya. Pastikan dari karya dan kerja nyata numbuh dan tumbuh, kembang dan berkembang unit kita. Dari kerja nyata kita bisa buka banyak gerai. Dari karya dan kerja nyata kita bisa tingkatkan omset. Dari kerja dan karya nyata kita bisa memilih karyawan terbaik. Dari kerja dan karya nyata kita bisa pastikan bahwa omset kita menjadi yang terbaik dari omset sebelumnya. Dari karya dan kerja nyata kita bisa memastikan bahwa kita wajib ada di mana-mana dan menjadi kompetitor untuk semua yang mengaku dirinya punya form dan punya format serta punya kerangka bisnis yang sama dengan kita. Lagi-lagi, jangan pernah takut dengan karya dan kerja nyata yang bisa kita lakoni. Lagi-lagi, jangan mundur dari karya dan kerja nyata yang sebenarnya itu kewajiban, keharusan, kepastian, dan segala sesuatu yang mesti kita wujudkan dalam keseharian unit bisnis kita, dalam unit retail kita, dalam unit usaha kita, dalam unit UMKM kita, dalam unit kemitraan dan franchise kita. Karya dan kerja nyata ruh utama dari sebuah perjalanan kita punya usaha, ruh utama dan harus kuat dari sebuah unit bisnis yang kita kembangkan. Terakhir, saya selalu ingatkan kepada kita semua, jangan sungkan untuk menyebarkan ini, jangan sungkan untuk membagikan ini, transformasi ini, transfer ini, jika itu punya arti, jika itu punya makna, jika itu punya faedah, dan jika itu punya manfaat. Tapi jangan ragu untuk meninggalkan, membuang, memusnah, dan campakkan jauh-jauh. Dan pastikan tidak ada tangan-tangan tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk memanfaatkan ini. Yang terakhir, subscribe, like, dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Boleh ide-ide brilian, boleh tema yang harus kita angkat, Anda usulkan temanya. Boleh kritisi, boleh juga solusi, boleh juga diskusi, boleh juga komentar apapun juga. Jangan tetapkan diri kita untuk malas melakukan karya dan kerja nyata. Jangan pilih kita menjadi orang yang tertinggal dari unit bisnis yang bisa melakukan karya dan kerja nyata. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.